Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengantar terkait perkuliahan pendidikan agama di Akademi Kebidanan Jember. Untuk topik bahasan agama sebagai panduan moral dan akhlak mulia. Agama sebagai panduan moral dan akhlak mulia. Sebagaimana silabus yang telah diterimakan kepada mahasiswa di terkait topik bahasan ini meliputi tentang kajian-kajian tentang pengertian moral, akhlak, nilai dan norma. Apa sebetulnya pengertian moral, pengertian akhlak, pengertian tentang nilai dan norma. Selanjutnya terkait bahasan ini adalah perbedaan. Apa perbedaan antara akhlak, moral, dan nilai? Apa perbedaan antara akhlak, moral, nilai, dan juga norma? Apa perbedaan? Selanjutnya adalah topik bahasan terkait agama dan akhlak mulia sebagai sumber moral. Selanjutnya adalah akhlak mulia terhadap Tuhan, akhlak mulia terhadap Tuhan, diri sendiri, orang tua, dan sesama manusia. Terakhir nanti akan membahas tentang anti perundungan atau anti bullying. Terkait bahasan yang pertama yaitu tentang pengertian moral, akhlak, dan nilai ini Anda harus membaca buku-buku literatur terkait topik bahasan ini, dan saya kira itu sudah banyak yang saya share di grup, bagi yang buku-buku ataupun makalah-makalah terkait topik bahasan ini. Jadi apa sebetulnya pengertian moral, akhlak? Kita tahu bahwa istilah moral ini harus diketahui dari sisi bahasa. Anda cari tahu apa pengertian moral dari sisi atau menurut asal-usul kata. Jadi berasal dari kata apa moral itu, dan juga kata-kata akhlak. Setelah nanti istilah-istilah ini diketahui, baru kita bisa mendapatkan gambaran terkait definisi masing-masing istilah. Ini penting dalam kajian keilmuan, kita mesti berangkat dari mengetahui secara definisi atau takrif apa sebetulnya pengertian istilah-istilah dimaksud. Nanti dari sana, dari kajian-kajian itu akan nampak muncul perbedaan antara akhlak. Kita tahu moral ini sumbernya adalah rasio. Jadi penelitian tentang hal baik buruk ini yang bersumber dari rasio atau otak manusia ini nanti dikenal dengan istilah moral. Sedangkan akhlak ini adalah untuk mengetahui
hal baik buruk, tetapi sumbernya bahwa ini dikatakan baik, bahwa ini dikatakan buruk, ini sumbernya adalah petunjuk dari wahyu. Kita tahu bahwa sumber ilmu pengetahuan yang sumbernya adalah wahyu, dalil naqli ini tingkat kebenarannya adalah absolut atau mutlak. Artinya pasti benarnya. Berbeda sumber pengetahuan yang sumbernya adalah hasil produk dari rasio atau otak manusia. Maka tingkat kebenarannya adalah nisbi atau relatif. Mungkin benar, mungkin salah. Nah, ini nanti harus dipelajari lebih jauh tentang istilah-istilah itu. Dan apa yang membedakan antara akhlak agama ya, dengan moral itu. Terkait topik bahasan agama dan akhlak mulia sebagai sumber moral ini paling tidak Anda harus melacak dari sumber atau dalil-dalil ya, baik Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ya, betapa akhlak mulia itu sebagai sumber moral itu sendiri. Jadi artinya pengetahuan hal baik buruk ini yang bersumber dari dalil-dalil agama, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Dari kajian-kajian terkait akhlak ini Anda harus membuatkan apa sebetulnya contoh-contoh akhlak mulia atau yang dikenal akhlakul karimah ya, nanti akan ditemukan ada di dalam Islam. Dalam kajian akhlak ini ada nanti didapati istilah ada al-akhlak al-mazmumah, akhlak tercela, dan ada akhlak al-mahmudah atau akhlak yang terpuji atau dikenal juga dengan istilah akhlakul karimah, artinya akhlak yang mulia. Apa contoh-contoh akhlak mulia? Bagaimana akhlak mulia terhadap Tuhan, akhlak mulia terhadap diri sendiri, ya, terhadap orang tua dan juga terhadap sesama manusia. Ini dengan harapan kita mengetahui dari sisi keilmuan dengan contoh dan nanti pada intinya adalah agar bagaimana kita ini bisa mengimplementasikan konsep-konsep ajaran akhlak itu dalam kehidupan keseharian kita. Inilah pentingnya topik kajian tentang akhlak mulia ini ya. Terakhir nanti bagaimana kita nanti bisa mengimplementasikan tentang prinsip-prinsip akhlak agama ini di dalam kehidupan keseharian kita. Juga ini nanti menjadi penting karena Anda ini adalah seorang praktisi kesehatan, nantinya ini bagaimana akhlak mulia terhadap pasien kita dan seterusnya. Dan ditambahkan di sini topik bahasan tentang anti perundungan ya, artinya ini kita ini banyak program dari pemerintah agar stop bullying, stop perundungan dan seterusnya. Ini betapa jahatnya, ini sangat-sangat menyimpangi prinsip-prinsip etika dalam kehidupan berbangsa dan negara. Karena itu kebiasaan perundungan, membuli orang dan seterusnya ini harus di stop. Sehingga kita harus tahu juga apa sebetulnya pengertian perundungan itu dan bagaimana sebetulnya perundungan ini dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, dari dalil-dalilnya baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Kepada yang bertugas terkait kelompok yang bertugas untuk mempresentasikan
topik bahasan ini diharapkan nanti membaca buku-bukunya dan nanti dirangkum sedemikian rupa, nanti ditulis dalam bentuk PowerPoint dan nanti dipresentasikan di kelas. Ya, saya harap semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, ya, jaga stamina, sehingga kita nanti bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar ini ya dengan lancar. Saya kira itu sebagai pengantar. Sampai ketemu nanti di kelas. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.